by knockout, Jusang Zombie Jr. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighters. Kita akan bahas sesuatu yang cukup berat, yaitu kekalahan JK Saragi di UFC 316. Yap, JK harus mengakui keunggulan lawannya, Jo Sang-yo, dalam pertarungan yang cuma berlangsung 28 detik. Beneran 28 detik bro. Hook kiri yang telak bikin JK tumbang, tapi cerita di balik pertarungan ini jauh lebih kompleks dari sekedar KO cepat. Yuk kita kupas dari awal. JK Saragi yang udah jadi idola banyak fans lokal kembali naik oktagon di UFC 316. Suatu kehormatan telah memasukkan JK ke dalam UFC berangka. Setelah JK menang di fight sebelumnya, ekspektasi terhadap JK lumayan tinggi. Banyak yang percaya menjadi salah satu fighter Asia Tenggara yang bersinar di UFC. Di sisi lain, lawannya kali ini adalah Jo Sang-yo, nama yang mungkin belum terlalu familiar di telinga banyak fans. Tapi di Korea Selatan, nama dia sangat disegani. Fighter ini punya semangat tarung tinggi, teknik striking rapi, dan yang paling bikin geger, dia bertarung langsung di bawah bimbingan dua nama besar, yaitu The Korean Zombie dan Max Holloway. Iya, lu gak salah denger, Chang Sung Jung dan Max Holloway, dua veteran UFC yang gaya bertarungnya berbeda, tapi sama-sama buas di oktagon. Kebayangkan seberapa keras latihannya Jo. Dari sisi JK bukan produk Akademi MMA Elite. Dia lahir dari dunia bela diri tradisional, dari wushu dan tarung bebas di daerah, sampai akhirnya ketemu sama peluang buat masuk MMA profesional. Persiapan JK kali ini buat UFC 316 bukan main-main. Dia balik lagi ke MMA Fighting Academy, tempat dia digembleng buat debut UFC-nya dulu. Tapi kali ini level latihannya naik satu tingkat. Sparring makin intens, grappling diasah total, kardio benar-benar dipoles, nutrisi dan diet ketat dari awal camp. Gak cuma latihan fisik, JK juga makin fokus sama mental preparation. Dia bilang, kunci dari tarung bukan cuma badan kuat, tapi pikiran tenang. Kalau mental goyah, teknik bagus pun nggak kepake. Jadi buat yang ngebully JK kalah itu ya salah lo. JK itu udah jago banget strikingnya, tapi sejago apapun strikingnya, ya bakal hancur kalau mentalnya hancur. Kayak prime-nya Jose Aldo, sejago-jagonya Jose Aldo bisa kalah cuma dalam 11 detik. Dikarenakan mentalnya sudah hancur sedari awal. Yang nyuruh JK harus jago grappling gak mikir ya, otaknya di mana? Nyuruh JK harus kayak Khabib. Lu gila ya? Lu gak ingat JK lahir di mana? JK lahir di Indonesia, yang notabene gak ada budaya grappling. Sedangkan Khabib memang lahir di mana grappling sudah menjadi budaya. Sedangkan JK sudah berlatih striking dari kecil. Nah, karena dari kecil jadinya bisa masuk UFC. Tapi tiba-tiba disuruh jago grappling hanya dalam 1 atau 2 tahun. Nah, lu gila namanya. Khabib aja latihan grappling dari kecil. Dan ketika di Amerika, Khabib latihan striking dan hasilnya tetap aja. Lebih baik Khabib adu grappling daripada adu striking. Ini UFC bro. Gak ada tempat instan lu mau juara. Ya harus latihan dari usia dini. Di UFC itu isinya bukan manusia lagi. Mereka semua terbaik dari berbagai negara. Dan kalau lu masih berharap JK menang terus, berarti lu belum paham level UFC itu ada di mana. Nah, dengan mental yang lumayan baik saat penimbangan berat badan, JK sukses. Artinya, secara fisik dia siap. Gak ada drama gagal timbang atau cedera yang bikin dia drop. Tapi kalau lu perhatiin, dari bahasa tubuhnya pas timbang badan dan saat jalan ke masuk oktagon, kelihatan ada yang beda. JK terlihat agak tegang. Senyumnya nggak selebar biasanya. Sorot matanya nggak secerah saat fight sebelumnya. Banyak fans juga melihat hal yang sama. Bisa jadi ini karena tekanan, ekspektasi dari publik Indonesia, media, dan beban sebagai satu-satunya fighter UFC aktif dari tanah air. Itu gede banget. Dan kadang beban mental itu bisa lebih berat dari latihan fisik berbulan-bulan. Jadi JK kalah cepat ya karena salah lu yang ngebully JK. Karena sebelum fight aja banyak yang bilang kalah aja udah kalah. Nah sekarang kita bahas Jo Sang-yo. Fighter ini nggak datang ke UFC 316 buat sekedar jadi underdog. Dia datang buat menang. Dan dari cara dia nyiapin diri kelihatan banget dia serius. Dia latihan bareng The Korean Zombie yang udah dikenal dengan gaya agresif, teknik striking rapat, dan mental baja. Tapi yang bikin makin keren, dia juga sempat dapat bimbingan dari Max Holloway.
mantan juara featherweight UFC, yang terkenal dengan volume strikingnya yang luar biasa. Jadi lu bisa bayangin, Joe dapat ilmu dari dua gaya bertarung yang berbeda. Zombie ngajarin cara bertahan dan ngasih tekanan, sementara Max ngasih tips gimana ngontrol jarak, nyusun serangan dengan efisien, dan cara berpikir. Salah satu hal yang Joe latih terus-menerus selama camp adalah hook kirinya. Itu kelihatan banget di beberapa cuplikan latihan dia yang bocor di media sosial. Dia drilling terus teknik itu, dan ternyata hook kiri itulah yang menentuin hasil fight. Hasil pertarungan tiba, namun JK masuk tidak seperti biasanya, yaitu yang biasanya sangat happy dan ceria. Kini JK masuk dengan senyuman berat. Pertarungan dimulai, baru beberapa detik pertama, dua-duanya masih ngukur jarak. Joe coba jaga jarak dan main hati-hati, tapi justru JK langsung ngegas. Gak ada sesi tos, JK langsung menekan, sedangkan Joe tetap hati-hati dalam jarak. Entah apa yang membuat JK terburu-buru dan sangat yakin langsung menekan. Mungkin karena lawannya ini adalah striker murni, jadi tidak mungkin melakukan takedown. Tapi pengaturan jarak yang diajarkan Max Holloway ternyata terlalu ampuh untuk Joe. Karena saat JK menekan dan Joe menghindar dengan body movement, Joe persekian detik melihat celah dan langsung boom. Hook kiri yang selama ini Joe latih seolah mematahkan kepala JK dan membuat JK langsung pingsan. JK langsung jatuh, gak sempat bangun. Wasit langsung stop. Pertarungan selesai hanya dalam 28 detik di ronde pertama. Dan memang dari dulu, salah satu PR terberat fighter Indonesia adalah kekuatan rahangnya, yang memang paling rapuh di antara fighter UFC lainnya. KO dalam 28 detik jelas bukan hal yang mudah diterima, apalagi buat JK yang udah kerja keras dan datang dengan harapan tinggi. Tapi ini kenyataan yang harus dihadapi di dunia MMA. Satu momen, satu pukulan bisa mengubah segalanya. Secara teknis, hook kiri Joe memang sempurna, cepat, tepat, dan diluncurkan pada waktu yang pas. Mirip seperti Conor meng-KO Jose Aldo, namun sayangnya JK yang menjadi Jose Aldo-nya. Kalau bicara mental, tekanan besar kemungkinan besar berpengaruh. Faktor itu butuh kepala yang tenang dan yakin sebelum masuk ke dalam oktagon. Dan kelihatannya kali ini JK belum sepenuhnya ada di posisi itu. Di media sosial, fans Indonesia langsung ramai, banyak yang kecewa tapi banyak juga yang ngasih semangat. Pertanyaan sekarang adalah kemana arah karir JK setelah ini? Satu kekalahan bukan akhir segalanya. Banyak faktor besar yang juga pernah kalah KO cepat, bahkan saat lagi di puncak. Yang paling penting adalah gimana cara bangkit. Jika masih banyak waktu, semangatnya masih tinggi, dan dia udah punya pengalaman valuable di UFC. Kekalahan ini bisa jadi bahan evaluasi besar buat memperbaiki teknik, mental, dan strategi. Dia butuh waktu buat recovery, baik fisik maupun mental. Dan yang paling penting, dia butuh tetap percaya diri. Karena yang namanya petarung sejati bukan yang gak pernah kalah, tapi yang bisa bangkit setelah jatuh. Dan dari segala persiapan dan skill JK, dibanding dengan hasil pertarungan, jelas itu bukan malamnya JK.